Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Saat seseorang bermain gold dengan seseorang, jika dia bisa mengetahui kartu lawan, maka dia tidak akan pernah kalah, walaupun kartu yang dipegang tidak lebih baik dari lawan. Kartu itu bisa keluar lebih awal. Jika seseorang bisa mengetahui kartu lawan, maka orang itu tidak akan pernah ditipu oleh lawan. Jika lawan memegang tangan kecil yang berpura-pura sok dan berhayal, juga bisa melihatnya sekilas. Seringkali, seseorang jelas memiliki kartu terbesar dalam permainan, tetapi dia tidak dapat menghasilkan uang. Alasannya adalah dia tidak bisa menebak kartu hol lawan dan kualitas psikologisnya kurang kuat, sehingga takut dengan gertakan lawan dan meninggalkan permainan lebih awal. Oleh karena itu, Takahashi sangat ingin melihat kartu hol Sucipto. Namun, ketika Tenglin mengiriminya rekaman itu, dia ketakutan hingga berkeringat dingin oleh rekaman itu. Ternyata kartu hol Sucipto bukan hanya kartu yang bagus, itu adalah kartu pembunuh, terutama strategi Pak Sucipto. Jika mereka memilih Takahashi, mereka akan membunuh Ito. Jika mereka memilih Ito, mereka akan membunuh Takahashi. Kiko Takahashi merasa agak dingin di punggungnya, dan duduk di kursi sendirian, memfitnah di dalam hatinya, tuan tua dari keluarga Sucipto itu seperti binatang tua sialan. Terus terang, aku telah bertengkar dengan keluarga Ito selama bertahun-tahun, dan aku tidak pernah berpikir untuk menghancurkan pihak lain. Cukup dengan menginjaknya dan mengalahkannya. Tapi tuan tua Sucipto ini sangat kejam sehingga dia harus membunuh keluargaku, atau keluarga Ito, hanya untuk menghentikan mundur para pesaingnya. Lebih penting lagi, aku tidak punya pilihan sama sekali. Jika aku dipilih oleh keluarga Sucipto dan keluarga Sucipto memintaku untuk bergabung dengan mereka untuk membunuh keluarga Ito, bisakah saya menolak? Jika aku menolak, dia akan menoleh dan pergi ke keluarga Ito. Bunuh aku bersama. Memikirkan hal ini, Takahashi menyeka keringatnya sambil menyesuaikan pikirannya. Bagaimanapun, dia harus bekerja sama dengan keluarga Sucipto. Jangan biarkan keluarga Sucipto dan keluarga Ito berkumpul. Jika tidak, dia akan bertanggung jawab atas dirinya dan nasibnya. Alasan utama mengapa Takahashi begitu ketakutan terutama karena kekuatan keluarga Takahashi masih terlalu jauh di belakang keluarga Sucipto. Dalam beberapa tahun terakhir, bentuk pembangunan ekonomi internasional hampir sama dengan pertumbuhan pesat Indonesia, sementara negara lain mengalami stagnasi atau mundur tanpa kemajuan. Jepang adalah salah satu yang tidak maju atau mundur. Dalam beberapa tahun terakhir, GPD Jepang tidak meningkat tetapi menurun. Pada tahun 2011 masih bisa mencapai 6 triliun dolar. Akibatnya, ketika mencapai titik terendah pada tahun 2018, hanya lebih dari 4 triliun dolar. Dengan surutnya perkembangan ekonomi Jepang, keluarga-keluarga di Jepang ini juga mengalami kerugian besar. Kekuatan saat ini telah ditinggalkan oleh keluarga top Indonesia. Hampir tidak mungkin untuk bersaing dengan keluarga top Indonesia. Jadi, Takahashi punya ide di hatinya. Dia memutuskan bahwa dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menyerang keluarga Ito, seperti keluarga Sucipto yang menyerang keluarga Renza. Jika keluarga Sucipto ingin menenggelamkan perahu keluarga Renza, mereka harus menenggelamkan perahu keluarga Ito. Ketika Kiko Takahashi membuat keputusan di dalam hatinya, operasi putranya Reiki juga telah selesai. Melihat putranya, yang tangannya digips, didorong keluar dari ruang operasi oleh dokter, jantung Takahashi bergerak-gerak. Dia ingin menghancurkan tubuh pria sialan yang melukai putranya dengan segera. Tapi kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, yang paling penting sekarang adalah menyelesaikan kerjasama dengan keluarga Sucipto. Jika tidak, jika keluarga Sucipto bekerja sama dengan keluarga Ito, maka dirinya sendiri yang tidak beruntung.
Jadi dia tidak berani menimbulkan masalah apapun saat ini, jadi dia hanya bisa memilih untuk menanggungnya sementara. Untungnya, Teng Lin telah menemukan jejak pihak lain dan terus mengawasi pihak lain. Oleh karena itu, ia yakin bahwa orang tersebut telah menembus sayapnya dan tidak dapat melarikan diri. Kapan dia akan mati? Ini masalah waktu. Reiki memiliki anestesi lokal di lengannya, jadi kesadaran otaknya masih jernih. Melihat ayahnya menunggu di luar ruang operasi, dia terharu dan sedih, dan air mata segera menetes. Ayah, Reiki tidak berbakti, yang membuatmu kesusahan. Kiko Takahashi melambaikan tangannya dan mendesah, kamu tidak bisa disalahkan untuk masalah ini. Kamu bisa beristirahat dengan baik selama 2 hari ini. Saat kondisimu stabil, aku akan mengantarmu pulang untuk istirahat di rumah. Reiki mengangguk dengan cepat. Anak-anak selalu menyadari kehangatan rumah setelah terluka di luar. Kini Reiki hanya ingin pulang dan menjilat lukanya. Pada saat ini, seseorang bergegas dan dengan hormat berkata kepada Kiko, "Ketua, Ito Yuhiko mengirim bunga dan keranjang buah untuk menyatakan belasungkawa." Ito Yuhiko. Ketika Machi Takahashi mendengar 4 kata ini, alisnya langsung mengerutkan kening. Segera, dia berteriak dengan dingin, "Huh! Dengan pengetahuanku tentang itu sialan, dia mengirim bunga dan keranjang buah sekarang. Dia pasti datang untuk mengejekku dan melihatku sebagai lelucon." Terakhir kali putrinya terluka parah setelah pertandingan di Indonesia. Ketika dia kembali dari Indonesia dan dirawat di Tokyo, aku juga memberinya bunga dan sekeranjang buah untuk ditertawakan. Aku tidak menyangka dia akan menemukanku kembali secepat ini. Reiki, dengan tangan diplester, berkata dengan marah, "Ayah, Ito memang bajigur. Dia adalah pria yang harus dimiliki sendiri. Bunga dan keranjang buah yang Anda kirim ke rumah sakit terakhir kali dikatakan telah dibuang ke tong sampah. Kali ini kami melakukan persis seperti yang dia lakukan, menunjukkan bahwa dia sengaja menamparkan wajahku. Kali ini aku kehilangan wajah sebesar itu, tidak tahu bagaimana ini siala akan mempermalukanku di masa depan." Kiko Takahashi tersenyum canggung dan menghibur, "Nak, kamu tidak perlu terlalu marah. Mungkin itu tidak berarti apa-apa, hanya ingin mengungkapkan belasungkawa." Reiki bertanya balik, "Ayah, apakah kamu percaya ini? Putrinya terluka. Mentalitas seperti apa yang Anda kirimi bunga dan keranjang buah? Bukankah itu untuk mengejek dan menonton pertunjukan yang bagus?" Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.